Mungkin sebagian orang belum banyak yang mengenal Kaledonia Baru, atau New Caledonia. Wilayah ini terletak di sebelah timur benua Australia, di sisi selatan Samudera Pasifik, dan utara Selandia Baru. Pada akhir abad ke-19, hingga awal abad ke-20, pemerintah Hindia Belanda mengangkut ribuan penduduk Jawa ke Kaledonia Baru untuk bekerja di perkebunan. Pengangkutan pertama dilakukan pada tahun 1896, dengan mengangkut 170 orang Jawa, dari daerah seperti Magelang, Jawa Tengah. Antara tahun 1933 hingga 1939, lebih dari 7.800 pekerja asal Hindia Belanda dikirim ke sana dengan status kontrak selama 5 tahun dan bekerja di perkebunan, pertambangan, dan rumah tangga. Laporan dari Konsulat Jenderal Indonesia di Kaledonia Baru menyebutkan bahwa sekitar 19.510 orang Jawa dikirimkan ke sana dalam rentang waktu tahun 1896 hingga 1949, menggunakan sekitar 87 kapal. Pada 15 Mei 1951, Indonesia membuka Konsulat Republik Indonesia di sana. Tetapi, antara tahun 1952 hingga 1955, banyak orang Jawa yang kembali ke Indonesia dari Kaledonia Baru. Pada saat itu, hanya sekitar 2.000 orang Jawa yang tersisa di sana, meskipun pada akhir tahun 1940, masih ada sekitar 20.000 orang keturunan Jawa yang tinggal di sana. Setelah kepulangan massal tersebut, tidak semua orang Jawa yang kembali benar-benar menetap di Indonesia, beberapa memilih untuk kembali ke Kaledonia Baru. Pengiriman pekerja dengan sistem kontrak terakhir, dari Indonesia ke Kaledonia Baru terjadi pada tahun 1973. Saat ini, terdapat lebih dari 7.000 orang penduduk Kaledonia Baru, merupakan keturunan Jawa. Namun, hanya sekitar 3.851 orang yang masih mengaku sebagai keturunan Indonesia. Sisanya mengaku sebagai orang Kaledonia Baru. Terdapat juga sekitar 355 orang yang tercatat sebagai warga negara Indonesia di wilayah tersebut. Pertanyaannya, apakah orang-orang Indonesia yang bermukim di Kaledonia Baru masih mencintai dan menaruh kerinduan terhadap tanah airnya? Konon, orang-orang keturunan Jawa di wilayah yang berstatus jajahan Perancis itu, kini sudah sejahtera. Banyak di antara mereka yang sudah menjadi pejabat militer atau pengusaha yang kaya raya. Posisi-posisi strategis yang dipegang oleh orang-orang keturunan Jawa di sana, antara lain menjadi wali kota dan wakil gubernur. Badan Statistik Kaledonia Baru menyebutkan jumlah keturunan Indonesia di sana kini berpopulasi sekitar 7.000 orang. Di mana mereka masih sangat lekat dengan hal-hal yang berbau Jawa, misalnya masih berbahasa, budaya, kesenian, dan kultur Jawa. Namun, konon generasi muda mereka sudah tak lagi bisa menuturkan bahasa Jawa, mereka hanya bisa berbahasa Perancis. Kendati sudah banyak komunitas Indonesia yang sudah berstatus warga negara Perancis, mereka mengaku masih sangat mencintai tanah airnya. Mereka tidak pernah melupakan atau pudar cintanya kepada merah putih. Selama Indonesia terus di hati, pikiran, dan darah mereka, mereka akan terus menjadi bagian dari Indonesia. Demikian penjelasan yang disampaikan oleh Konsul Jenderal Indonesia di sana. Itulah kisah hidup orang-orang Jawa yang berada di Kaledonia Baru. Mereka yang sangat fasih berbahasa Perancis, namun sangat mencintai dan merindukan sang saka merah putih di dalam hatinya. Semoga mereka tetap mampu mempertahankan empati dan mewariskan rasa cinta kepada generasi mudanya. Sehingga keberadaan mereka menjadi gambaran akan kekayaan kultur dan budaya Indonesia. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan baru bagi Anda semua. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share untuk berbagi informasi bermanfaat. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.